Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Anastasia Silalahi, NIM 190563201070. Di video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah perencanaan pembangunan dengan tema unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan. Secara umum, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari 6 unsur, yaitu pertama, adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang dimana sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana. Yang kedua, adanya kerangka rencana yang menunjukkan bahwa hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya. Yang ketiga, adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan. Yang keempat, adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah. Yang kelima, adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Dan yang keenam, adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu adalah unsur pokok perencanaan secara umum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, ada kondisi umum daerah, yang dimana penyusunan setiap perencanaan pembangunan daerah selalu dimulai dengan analisis tentang kondisi umum dan negara atau daerah terkait. Nah, analisis ini sangat penting agar dapat mengetahui secara jelas kondisi objektif yang terdapat pada suatu daerah tersebut, yang sebagaimana akan dijadikan landasan utama untuk menyusun rencana ke depan secara realistis. Yang kedua, ada visi dan misi pembangunan daerah. Visi dan misi pembangunan daerah yang baik sebaiknya dijaring secara intensif dan aspirasi dan keinginan dari masyarakat yang menjadi sasaran utama pembangunan tersebut. Hal ini sangat penting agar visi dan misi benar-benar menggambarkan keinginan dan harapan masyarakat, sehingga penyusunan pembangunan menjadi lebih terarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum. Yang ketiga, ada sasaran dan target pembangunan. Sasaran pada dasarnya adalah bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan apa yang direncanakan. Sedangkan target adalah sasaran yang lebih konkret dari spesifik, dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai pada waktu tertentu. Yang keempat, ada strategi pembangunan daerah. Strategi pembangunan daerah adalah cara atau jalan terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Penetapan strategi yang tepat untuk suatu negara dan daerah akan sangat ditentukan oleh kondisi, potensi yang dimiliki dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh suatu negara atau daerah. Yang kelima, ada kebijakan pembangunan daerah, di mana kebijakan pada dasarnya adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pimpinan elit politik untuk menciptakan suatu kondisi tertentu yang perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada perencanaan. 6. Ada prioritas pembangunan daerah. Prioritas berarti menjadi pusat perhatian dan tekanan utama dalam visi perencanaan pembangunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan tertentu, baik dari segi dana, tenaga kerja, sumber daya alam, dan lainnya. Namun, dengan adanya prioritas tidak berarti membuat aspek di luar prioritas menjadi tidak penting. Yang ketujuh, program dan kegiatan pembangunan daerah. Program pembangunan merupakan strategi dan kebijakan yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu dalam rangka mendorong proses pembangunan nasional atau daerah, dan juga merupakan upaya dan tindakan dalam bentuk intervensi pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumber daya, termasuk dana dan tenaga kerja, yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kedelapan, ada indikator kinerja yang dimana terdiri dari 5. Yang pertama, dampak. Yang kedua, manfaat. Yang ketiga, hasil. Yang keempat, keluaran. Dan yang kelima, masukan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.